adik-adik? Tentunya adik-adik dalam keadaan sehat. Adik-adik, kakak-kakak dan abang-abang ingin mengucapkan selamat hari Natal kepada adik-adik karena hari ini tanggal 25 Desember. Adik-adik, kita akan mengadakan ibadah Natal. Kenapa kita mengadakan ibadah Natal, Kak? Karena Natal ini adalah kelahiran Tuhan Yesus Kristus, Sang Juru Selamat dunia. Jadi kita bersukacita untuk menyambut kelahirannya. Iya. Itu kan, Ros. Oke. Adik-adik, sebelum kita mulai ibadah kita, Kakak Ros mau ajak adik-adik untuk berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih kami boleh merayakan hari Natal bersama Papa dan Mama. Tuhan Yesus, kami mau ibadah online Natal Tuhan. Tuhan, kiranya Engkau memberkati hati dan pikiran kami supaya ibadah Natal ini boleh berjalan dengan baik. Kami mau ibadah Natal ini menjadi ibadah yang harum di hadapan-Mu. Tuhan, kiranya Engkau berkati hati anak-anak kami yang di rumah Tuhan. Tuhan hadir di tempat rumahnya Tuhan. Semoga Tuhan memberikan damai sukacita kepada anak-anak kami. Tuhan Yesus, kami mendoakan supaya ibadah Natal ini boleh berjalan dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah Natal ini menjadi Natal yang sukacita buat kami, walaupun Natal di rumah saja Tuhan, tetapi sukacita tidak pernah berkurang. Tuhan berikan buat kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Adik-adik, semua umat Kristen di dunia merayakan hari Natal, merayakan kelahiran Sang Juru Selamat dunia. Adik-adik, Kakak Ros dan Kakak Ruth mau mengajak adik-adik untuk bernyanyi, "Hai dunia, gembiralah." Musik. Anak-anak sekolah minggu yang di rumah masing-masing, Amang Pendeta undang untuk bangkit berdiri. Kita akan memulai ibadah Natal kita, yaitu memperingati hari kelahiran Tuhan Yesus Kristus. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Marilah kita bersama-sama mengucapkan, Ya Allah, kasihanilah kami orang yang berdosa ini. Amin. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebut orang Penasehat Ajaib, Anak yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Haleluya. 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 Marilah kita berdoa. Ya Allah Bapa
puji-pujian, kemuliaan, dan terima kasih kami persembahkan kepadamu, karena Engkau memberikan anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kepada kami manusia yang hina ini. Dia menderita sengsara, lahir di kandang domba, supaya kami menjadi kaya. Ajar dan bimbinglah kami dengan Roh-Mu, supaya kami mengenal kasih-Mu yang Engkau nyatakan dalam anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Amin. Adik-adik yang di rumah dipersilahkan duduk kembali. Titah untuk kita pada ibadah Natal hari ini, yaitu memperingati hari kelahiran Tuhan Yesus, tertulis dalam titah yang ke-6. Amang Pendeta akan bacakan titah ke-6, jangan membunuh. Kita sama-sama mengucapkannya ya. Titah ke-6, jangan membunuh. Kita ulangi sambil dihafal. Titah ke-6, jangan membunuh. Dalam bahasa Batak dikatakan patik paonopon unakko mabunuh. Patik paonopon unakko mabunuh. Marilah kita bersama-sama mengucapkan, Ya Allah Tuhan kami, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin. Adik-adik, Natal bercerita tentang banyak hal. Bercerita tentang kasih Yesus, bercerita tentang macam-macam mujizat yang Tuhan lakukan selama Tuhan Yesus ada di dunia ini. Adik-adik, Natal juga bercerita tentang keselamatan umat manusia yang percaya kepadanya. Mari adik-adik, kita mau hidup seperti Yesus, kita mau angkat pujian sungguh mulia. Musik. Anak-anak sekolah minggu yang berada di rumah masing-masing, Amang Pendeta undang untuk bangkit berdiri. Kita akan mengaku dosa kita. Kita bersama-sama mengucapkan doa kita. Dan ampunilah akan kesalahan kami seperti
seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Dengarlah janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Sekalipun dosamu merah seperti kermih, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Amin. Adik-adik sekolah minggu yang di rumah, dipersilahkan duduk kembali. Ayat bulanan untuk kita di bulan Desember tertulis dalam 1 Tesalonika 5 ayat 23. Karena ini sudah beberapa minggu menjadi ayat bulanan kita selama bulan Desember ini, Amang Pendeta yakin kita semuanya sudah hafal. Kita sama-sama mengucapkannya. 1, 2, 3. 1 Tesalonika 5 ayat 23. Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya, dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Tuhan Yesus Kristus Tuhan kita. Marilah kita bersama-sama mengucapkan doa kita. Berbahagialah orang yang mendengar akan firman Tuhan serta menyimpannya semuanya di dalam hatinya. Amin. Adik-adik, kelahiran Tuhan Yesus memberikan sukacita bagi kita semua. Kakak yakin adik-adik di rumah juga bersukacita karena kabar kelahiran Tuhan Yesus. Nah, mari siarkan sukacita kalian ke seluruh dunia bahwa Kristus telah lahir, Sang Juru Selamat kita. Mari kita nyanyikan lagu Hai Siarkan di Gunung. Hai siarkan di gunung, di bukit dan di bawah.
sekolah minggu yang Amang Pendeta cintai, yang ada di rumah masing-masing, Amang Pendeta undang untuk bangkit berdiri. Kita akan bersama-sama mengaku iman percaya kita. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, yang menciptakan langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana ia akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja Kristen yang kudus dan am, persekutuan orang-orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Anak-anak sekolah minggu yang di rumah, Amang Pendeta persilahkan duduk kembali. Oke adik-adik, kita masuk ke dalam warta anak sekolah minggu. Minggu ini tanggal 27 kita ada ibadah online yang akan dibawakan oleh Kakak Dona dan Kak Irma. Jadi diharapkan adik-adik untuk mengikuti ibadahnya ya. Nah, yang kedua, pada hari Minggu tanggal 27 Desember tahun 2020, Tita diambil dari Tita ke-7 dan juga ayat bulanannya dari 1 Tesalonika 5 ayat 23. Yang ketiga, tanggal 1 Januari kita tidak ada ibadah online. Dan tanggal 10 Januari kita kembali ada ibadah online anak sekolah minggu. Nah, untuk yang keempat, bagi adik-adik yang berulang tahun pada minggu ini, kakak ucapkan selamat ulang tahun kepada adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Dan juga bagi adik-adik yang sedang sakit, kiranya Tuhan memberikan kesembuhan dan juga obat-obatannya yang adik-adik minum dapat memberikan kesembuhan juga kepada adik-adik. Demikian warta anak sekolah minggu. Oke adik-adik, kakak berharap kepada adik-adik untuk tetap jaga kesehatan, makan makanan bergizi dan istirahat yang cukup. Dan jangan lupa adik-adik harus tetap rajin berdoa. Terima kasih. Oke adik-adik, kita mau masuk ke dalam doa syafaat. Kakak mau undang adik-adik untuk melipat tangan dan tutup mata. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih untuk segala berkat kasih karunia yang Tuhan berikan kepada kami sampai saat ini. Tuhan, terima kasih untuk hari ini Tuhan kami boleh merayakan Natal bersama keluarga. Biarlah Natal ini menjadi Natal yang menyenangkan hati-Mu Tuhan. Tuhan Yesus, kami juga mau mendoakan untuk Papa dan Mama. Tuhan sudah berkati mereka, Tuhan berikan umur yang panjang, dan Tuhan berikan rezeki yang cukup buat mereka. Tuhan, walaupun Natal tahun ini Tuhan hanya di rumah saja, Tuhan itu tidak mengurangkan hati kami untuk beribadah kepadamu Tuhan. Kami tetap mengucap syukur Tuhan atas kelahiran Tuhan Yesus yang boleh kami rasakan, yang kami boleh rayakan ya Tuhan. Tuhan Yesus, kami juga mendoakan untuk gereja kami, gereja HKBP Raja Wali ya Tuhan. Kiranya Tuhan berkati pendeta kami dan keluarga, Tuhan berkati para halado kami, Tuhan berkati kakak guru
sekolah minggu ya Tuhan. Tuhan berkati para seksi dan pelayan Tuhan, biarlah mereka boleh satu hati memuji dan memuliakan nama-Mu. Dan terutama Tuhan, kiranya Engkau berkati jemaat gereja HKBP Raja Wali Tuhan, boleh semakin imannya semakin bertumbuh ya Tuhan. Tuhan, kami juga mau mendoakan buat bangsa kami Tuhan, berkati bangsa Indonesia Tuhan, biarlah bangsa ini boleh damai sejahtera, kami boleh rasakan ya Tuhan. Berkati Pak Jokowi, Presiden kami ya Tuhan, dan Wakil Presiden kami, para menteri dan stafnya Tuhan, biarlah mereka bekerja dengan takut akan Tuhan. Tuhan Yesus, kami serahkan kehidupan kami ke dalam tangan pengasihan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Adik-adik, saatnya kita mau mendengarkan firman Tuhan. Siapkan hati dan pikiran adik-adik. Kita mau undang Roh Kudus hadir di pikiran adik-adik, supaya firman Tuhan boleh tersampaikan kepada adik-adik. Mari adik-adik, kakak undang adik-adik untuk bernyanyi Natal di Hatiku. Adik-adik sekolah minggu yang di rumah, kita berdoa sebelum kita mendengarkan firman Tuhan dalam ibadah peringatan hari kelahiran Tuhan Yesus hari ini. Kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran manusia, itulah yang memelihara hati dan pikiran
anak-anak sekolah minggu yang ada di rumah masing-masing di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom adik-adik semuanya, shalom, salam sehat ya. Puji Tuhan kita senantiasa sehat. Hari ini kita memperingati hari kelahiran, ya, hari kelahiran Tuhan Yesus Kristus, ya, hari kelahiran Tuhan Yesus Kristus. Nah, firman Tuhan yang ditetapkan untuk kita dalam ibadah hari kelahiran Tuhan Yesus ini tertulis dalam Injil Lukas pasal 2 ayat 6 sampai ayat 14. Adik-adik sekolah minggu yang di rumah masing-masing buka Alkitabnya, Amang Pendeta akan membacakan. Ya, adik-adik di rumah mengikutinya dengan baik. Sudah dibuka? Sudah dapat? Ya, Amang Pendeta yakin anak-anak sekolah minggu pasti sudah membuka dan mendapatkan naskah. Lukas pasal 2 ayat 6 sampai 14. Demikian bunyinya. Ketika mereka di situ, tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin. Dan dia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung, lalu dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkannya di dalam palungan, karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Di daerah itu ada gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka, dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka, dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu. Kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan. Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara surga yang memuji Allah, katanya, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya." Hingga sedemikian pembacaan firman Tuhan. Adik-adik sekalian yang di rumah, topik minggu ini adalah aku pembawa sukacita Natal. Ya, kita ulang ya sama-sama ya adik-adik di rumah. Ya, kita katakan aku pembawa sukacita Natal. Adik-adik yang di rumah, kita bersukacita karena apa? Tuhan Yesus Kristus lahir untuk kita semua. Ya, dia lahir untuk kita. Dia mengunjungi kita. Dan adik-adik sekalian, dia lahir untuk kita, dia lahir di kandang domba dikatakan, dan dia diletakkan di dalam palungan. Yang biasanya lahir di rumah sakit, ya, kemudian di box baby dibikin, ya, tapi ini di palungan. Tahu palungan? Palungan itu adalah tempat air untuk minumnya binatang-binatang atau domba, ya, domba pada waktu itu. Tapi Yesus diletakkan di sana karena apa? Karena tidak ada lagi penginapan. Dia datang untuk anak-anak sekolah minggu, ya. Dia datang untuk Amang Pendeta. Dia datang untuk semua orang, semua dunia ini. Nah, adik-adik sekalian, dalam nats ini dikatakan bahwa malaikat, ya, malaikat pertama sekali memberitahukan tentang kelahiran Tuhan Yesus Kristus itu kepada siapa? Kepada gembala di ladang Efrata. Luar biasa, ya. Tahu tugas gembala?
Dia menjaga kawanan dombanya, ya. Dan ketika malam hari domba-dombanya dimasukkan ke kandang, tapi gembala-gembala itu terjaga, ya. Mereka membuat api supaya hangat. Kenapa? Karena mereka menjaga domba-dombanya dari serangan binatang-binatang buas atau dari pencuri, ya. Karena itu ketika malaikat itu datang, betapa terkejutnya mereka, ya. Jadi sama kalau tiba-tiba datang binatang buas, mereka pasti langsung terkejut, mereka langsung sigap untuk melawan binatang buas. Nah, karena itu tiba-tiba dikatakan malaikat datang dan bersinar-sinar, kemuliaan Tuhan ada pada malaikat itu, dan mereka sangat ketakutan. Ya, mereka sangat ketakutan. Tapi malaikat itu berkata, "Don't worry, jangan takut, ya, jangan takut," kata malaikat itu kepada gembala-gembala yang ada di ladang Efrata, ya. Dan malaikat itu melanjutkan bahwa ada berita kesukaan besar yang akan diberitakan kepada gembala-gembala itu, yaitu lahirnya Yesus di Bethlehem di kandang domba. Luar biasa Tuhan bahwa Dia memilih gembala-gembala yang pertama sekali mendapatkan berita kesukaan itu, mendengarkan berita kesukaan itu. Kenapa gembala-gembala dia? Gembala-gembala itu adalah gambaran dari orang-orang yang miskin, dari orang-orang yang lemah, dari orang-orang yang terpinggirkan, dari orang-orang yang tidak dipandang selama ini. Tetapi Tuhan memilih mereka menjadi yang pertama mendengarkan berita kelahiran Yesus, berita sukacita itu. Dia datang untuk membawa kabar baik kepada gembala-gembala itu, ya, dan juga kepada dunia ini, kepada kita semuanya, kepada anak-anak sekolah minggu dan kepada abang pendeta, kepada orang tua kita, kepada Tuhan, kepada semuanya, ya, siapa yang mau percaya kepadanya. Nah, dari sekalian, kita menonton YouTube dulu, YouTube yang bercerita, sebuah film bercerita tentang kelahiran Tuhan Yesus Kristus, sampai malaikat datang kepada gembala-gembala di ladang Efrata, di mana dia datang untuk membawa kedamaian dan berita sukacita. Kita tonton dulu itu. Seorang perawan suci mendapat kabar bahagia dari utusan Sang Pencipta semesta untuk menerima anugerah mengandung Sang Penyelamat dunia. Kerendahan hatinya untuk menerima. Terjadilah padaku menurut perkataanmu. Seorang tukang kayu menjadi pelindung suci, mendapat kabar untuk mengabdi dari utusan Sang Pencipta di alam ini. Perjalanan panjang dilaluinya, penuh cinta dan sukacita. Tanpa lelah menjalani semua. Bintang timur telah bersinar, mengantar para pemikir yang bijaksana untuk menjadi saksi kelahiran
Sang Immanuel. Tak ada tempat untuk melepas asa. Goa kandang para domba menjadi sandaran di malam yang memang penuh sukacita. Cahaya surgawi turun ke bumi. Lahir penyelamat dunia. Cahaya terangnya menerangi semesta. Para gembala bersukacita mendapat kabar bahagia dari utusan Sang Pencipta. Para malaikat bersukaria di angkasa. Mari kita semua menyambut Yesus, Sang Penebus dunia. Nah, hadirin sekolah minggu yang ada di rumah masing-masing, kita bersama sudah menonton YouTube-nya mengenai kelahiran Yesus, dan Dia datang untuk membawa berita sukacita, berita damai sejahtera yang menghibur kita semuanya. Adik-adik sekolah minggu, ada 3 alasan yang saling berkaitan dalam nats ini mengapa menghibur kedatangan Tuhan Yesus ke tengah-tengah dunia ini. Adik-adik sekalian, yang pertama, bahwa berita yang disampaikan malaikat itu berisi kabar baik tentang sebuah kesukaan besar, ya, kesukaan besar. Dikatakan dalam ayat yang ke-10 tadi, adik-adik sekalian, dalam firman Tuhan, lalu kata malaikat itu kepada mereka, jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Jadi Yesus datang membawa kesukaan besar untuk siapa? Untuk seluruh bangsa, ya. Dan gembala-gembala itu yang pertama mendengarkan berita tentang kelahiran Yesus Kristus. Nah, adik-adik sekalian, kalau dikatakan tentang kesukaan besar, apa kesukaan besar adik-adik sekalian? Ya, kesukaan besar adik-adik sekalian. Mungkin kesukaan besar adik-adik sekalian di Natal ini misalnya dapat baju baru, dapat kado Natal dan lain sebagainya. Atau di sekolah juara 1, itulah kesukaan besar. Tapi firman ini mengatakan kesukaan besar bagi kita adalah karena Yesus telah lahir untuk kita. Dikatakan dalam nats itu adik-adik bahwa Yesus diletakkan di dalam balungan. Nah, sekarang Yesus jangan diletakkan di dalam balungan lagi, tapi Dia mari kita undang supaya Dia
di dalam hati kita masing-masing. Itulah makna Natal, mengundang Yesus supaya masuk ke dalam hati kita masing-masing. Ya, jadi Yesus datang untuk membawa kesukaan besar. Yang kedua, bahwa berita yang disampaikan oleh malaikat itu berisi keselamatan yang besar dan luas. Ayat 11 dikatakan demikian. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Hari ini telah lahir bagimu Kristus juru selamat. Jadi keselamatan yang dibicarakan oleh malaikat itu bukan hanya keselamatan untuk satu kelompok tertentu, ya, atau hanya untuk gembala-gembala itu, bukan. Tapi keselamatan adalah untuk dunia ini. Dia menjadi juru selamat siapapun yang mau percaya kepadanya, ya, yang mau percaya kepadanya. Jadi keselamatan itu, ya, juga diperuntukkan bagi orang-orang yang miskin, bagi orang-orang yang sakit, bagi orang-orang yang tertindas. Ya. Kalau kita baca dalam Lukas pasal 4 dikatakan demikian. Saya akan baca ayat 18. Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab Ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin, dan Ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta, yang untuk membebaskan orang-orang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Itulah tugas yang diemban oleh Yesus Kristus yang lahir di kandang domba di Bethlehem pada waktu itu, dan Dia telah hadir dan lahir di dalam hati kita masing-masing. Adik-adik sekalian, ketiga, berita yang dibawa malaikat itu adalah berita damai sejahtera untuk alam semesta ini. Dikatakan dalam ayat 14 tadi, adik-adik sekalian, ada sebuah nyanyian yang dinyanyikan oleh malaikat itu dan sejumlah bala tentara surga. Coba bayangkan, bala tentara surga bersama dengan malaikat itu menjadi sebuah paduan suara yang luar biasa, yang besar sekali, dan nyanyian mereka adalah kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Jadi adik-adik sekalian yang di rumah masing-masing, bahwa damai sejahtera yang dibawa oleh Yesus Kristus itu diperuntukkan untuk alam semesta ini, yaitu bagi orang-orang yang berkenan kepada Tuhan. Ya, damai sejahtera itu diperuntukkan untuk semua orang yang berkenan kepadanya, yaitu orang yang mau percaya, yang menerima Dia menjadi juru selamatnya. Nah, adik-adik sekalian yang di rumah masing-masing, kalau demikian, apa yang menjadi jawaban kita di Natal ini? Apa yang menjadi respon kita di Natal ini? Kalau kita baca, adik-adik sekalian, di dalam pasal 2 ayat 15 sebenarnya sampai ayat 20, yaitu setelah nats kita ini dikatakan, setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke surga, gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain, marilah kita pergi ke Bethlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita. Jadi mereka sepakat, marilah kita pergi ke Bethlehem untuk melihat. Dan setelah mereka melihat apa yang terjadi itu, adik-adik sekalian, apa kemudian yang mereka lakukan? Ayat 20 mengatakan,
memuji dan memuliakan Allah karena segala sesuatu yang mereka dengar dan yang mereka lihat. Semuanya sesuai apa yang telah dikatakan kepada mereka, ya. Sesuai apa yang telah dikatakan atau dikabarkan kepada mereka. Jadi artinya adik sekalian yang di rumah masing-masing, bahwa mereka telah melihat dan benar bahwa telah lahir Sang Juru Selamat itu, dan mereka memuji Tuhan dan mereka kembali memberitahukan apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang anak tersebut. Lukas 2 ayat 17 mengatakan, dan ketika mereka melihatnya, mereka memberitahukan apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang anak itu. Dan semua orang yang mendengarnya dikatakan heran tentang apa yang dikatakan gembala-gembala itu kepada mereka. Jadi gembala yang tidak punya sekolah, yang pekerjaannya pekerjaan keras, ya, yang adalah orang-orang miskin, tapi mereka memberitakan berita damai sejahtera itu, dan mereka orang-orang banyak menjadi heran. Jadi adik-adik sekalian yang di rumah, Natal yang kita rayakan hari ini, respon kita adalah menjadi alat Tuhan untuk bersaksi bahwa Yesus adalah sumber damai sejahtera untuk kita semua. Dan itulah topik perayaan Natal hari ini yang mengatakan, Aku pembawa sukacita Natal. Ayo kita sama-sama dulu mengatakan 1, 2, 3. Aku pembawa sukacita Natal. Aku pembawa sukacita Natal. Mulailah menjadi pembawa sukacita di tengah-tengah rumah, kepada orang tua, kepada keluarga, dan semuanya, di sekolah pembawa sukacita, di tempat di sekolah minggu nanti kalau kita sudah kembali bersekolah minggu pembawa sukacita. Pokoknya kita menjadi orang-orang yang membawa sukacita bagi setiap orang yang ada di sekitar kita. Amin. Ada sekalian yang di rumah? Ya amin. Kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih Tuhan karena Engkau telah mengutus anak-Mu Yesus Kristus ke tengah-tengah dunia ini, ke tengah-tengah kami manusia yang berdosa dan hina ini. Ajar kami Tuhan bahwa Engkau datang untuk membawa damai sejahtera, sukacita besar, Juru Selamat kami, dan ajar kami dengan Roh Kudus supaya kami menerima Engkau lahir di dalam hati kami masing-masing. Meskipun kami masih kecil sebagai anak-anak sekolah minggu, tapi kuatkan kami Tuhan, mampukan kami untuk menjadi pembawa sukacita Natal kepada siapapun di dalam kehidupan kami di tengah-tengah dunia ini. Terima kasih Bapa dalam surga, kiranya Natal tahun ini benar-benar menjadikan kami menjadi anak-anak Tuhan, pembawa sukacita Natal bagi setiap orang. Terima kasih Bapa dalam surga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Adik-adik, di kota mungil Bethlehem telah lahir Juru Selamat kita, yaitu Yesus Kristus. Seorang bunda perawan Maria melahirkan seorang anak kecil yang sangat mungil. Nah, untuk itu adik-adik kita nyanyikan lagu Mary's Boy Child. Was born on Christmas Day.
akan menutup ibadah Natal ini, peringatan hari kelahiran Tuhan Yesus. Kita akan menyerahkan persembahan kita juga. Marilah kita berdoa. Bapa kami Tuhan Allah yang Maha Kuasa yang bertahta di surga, kami mengucap syukur dan berterima kasih kepada-Mu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami. Kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Marilah kita bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Hiduplah dengan sukacita dan damai sejahtera, dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Anak-anak sekolah minggu yang di rumah masing-masing, Amang Pendeta mewakili seluruh Dewan Koinonia, seluruh majelis, seluruh seksi sekolah minggu, dan juga guru-guru sekolah minggu mengucapkan kepada anak-anak sekolah minggu yang Amang Pendeta kasih yang ada di rumah masing-masing, selamat hari Natal. Ya, selamat hari Natal, sehat-sehat senantiasa. Tuhan Yesus memberkati. Shalom adik-adik sekolah minggu semua. Saya Ketua Seksi Sekolah Minggu mengucapkan selamat Hari Natal 2020 dan selamat Tahun Baru 2021. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Shalom adik-adik sekolah minggu HKBP Raja Wali yang dikasihi Tuhan Yesus. Kami Elisa mengucapkan selamat Natal 2020 dan selamat menjelang Tahun Baru 2021. Tuhan Yesus memberkati. Shalom adik-adik. Bagaimana kabar kalian? Pasti sehat kan? Oh iya adik-adik, Kakak Michela mengucapkan selamat Hari Natal 2020 dan selamat menjelang Tahun Baru 2021. Tuhan Yesus memberkati. Selamat Hari Natal kepada adik-adik anak sekolah minggu HKBP Raja Wali. Semoga Natal tahun 2020 membawa damai dan sukacita bersama Papa dan Mama. Dan Karus juga mengucapkan selamat menjelang tahun baru 2021. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Halo adik-adik sekolah minggu HKBP Raja Wali. Kakak Dona mau mengucapkan selamat Hari Natal 2020 dan selamat menjelang Tahun Baru 2021. Kiranya damai Natal selalu menyertai adik-adik di rumah beserta keluarga. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Shalom adik-adik. Saat ini Inang akan mengucapkan selamat Natal tahun 2020 untuk adik-adik yang ganteng-ganteng,
dan yang cantik anak sekolah minggu HKBP Raja Wali. Biarlah damai Natal selalu ada di dalam hati kita dan adik-adik semua. Dan selamat menjelang tahun 2021 buat adik-adik semua. Salam sehat, Tuhan Yesus memberkati. Shalom adik-adik, Kakak Nova mau mengucapkan selamat hari Natal dan selamat menyambut tahun baru 2021. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom adik-adik, semoga semua dalam keadaan sehat. Kakak mau mengucapkan selamat hari Natal dan menjelang tahun baru 2021 untuk adik-adik sekolah minggu HKBP Raja Wali. Tuhan Yesus memberkati. Selamat Natal dan selamat menjelang tahun baru untuk adik-adik kesayangannya Tuhan Yesus. Kiranya damai sejahtera dan sukacita selalu melingkupi hati adik-adik dan keluarga adik-adik ya. Tuhan Yesus memberkati. Halo, selamat Natal untuk adik-adik sekolah minggu HKBP Raja Wali. Kiranya damai Natal menyertai hati adik-adik semua. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom adik-adik, Abang Sabam mengucapkan selamat Natal dan tahun baru 2021. Semoga adik-adik lebih giat lagi beribadah dan taat pada orang tua. Tuhan Yesus memberkati. Shalom adik-adik, selamat menyambut hari kelahiran Tuhan Yesus ya. Kakak Ito berharap damai dan sukacita Natal benar-benar lahir di hati anak-anak sekolah minggu HKBP Raja Wali. Shalom. Ho 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 ho. Merry Christmas untuk adik-adik sekolah minggu HKBP Raja Wali. Abang berharap semoga damai sukacita Natal selalu ada di hati adik-adik serta orang tua kalian. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Halo adik-adik, Abang Abang mengucapkan selamat hari Natal tahun 2020. Semoga damai dan sukacita Natal dapat memberikan kita kekuatan. Dan Abang Abang mengucapkan selamat tahun baru 2021. Tuhan Yesus memberkati.